Tempat di mana yang pergi, pulang, lalu mengenang, dan yang mengenang kembali menemukan titik terang. Mari kita sambut Gunung Lemongan. Halo, kita akan berangkat ke Lamongan teman-teman. Kita nantikan terus, saksikan terus teman-teman. Kita akan berangkat ke rumahnya Novi Mas dulu. Yeay, let's go. Setelah menyambut sang surya yang telah bangun dari tidurnya, saya bersama rekan-rekan saya bergegas untuk menuju salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Seperti judul video, kami menuju Gunung Lemongan, gunung yang katanya cocok bagi pemula. Oke Rifat, di sini kita sudah mau berangkat bersama teman-teman. Dia sudah prepare dan orang ini sudah menggunakan. Halo, bagaimana cuaca Lemongan saat ini? Semoga tidak hujan. Pastinya sekarang Lemongan sangat cerah ya. Ya, kita Ya. sudah melihat video sunrise. Ayo, masuk dalam. Kita packing. Ini persiapan kita ya. Yap. Oke, kita sudah mau berangkat teman-teman semuanya sama Rifat, tim teman-teman lainnya. Kita akan menjemput Nasa yang sedang berangkat di sini. Dia diam-diam ke sini dan sebenarnya itu masalah utama kita karena ini kami yang sangat takut itu bukan jatuh atau gimana ya atau tersesatnya, tapi saya takut Nasanya hilang. Dia belum nikah teman-teman. Hai tim yang lain, bagaimana persiapan kalian untuk maju? Jelasin. Sangat siap sekali. Siap. Terus kanan mana? Terus kiri, kanan mana? Terus kanan. Iya. Kan mode ini kan jalan gede kok kanan. Iya. Iya terus itu, main dua kanan. Maju mundur cantik, mundur cantik, maju. Iya. Oke tim, kita di sini terpisah dengan anak-anak. Coba lihat katanya. Oh, dia ke Indomaret mana coba? Padahal Indomaretnya di sana. Wow, coba lihat kata-katanya. Ataukah itu disensor aja ya editor? Sebelum perjalanan kami mulai, kami menjemput satu lagi teman kita yang sedang menunggu di Indomaret, sekelas dengan kita. Rencananya, kami sekalian sambil membeli sedikit logistik untuk menunjang pendakian kami, agar kita tidak lapar di jalan nanti. Oke tim, kita lihat Mas Rifat sedang membeli logistik. 1, 2, 3, 4. Pikir Rifat? Hah? Alamak. Oke teman-teman, kita membeli konsumsi karena kita adalah orang FOMO yang membeli sosis. Ya, Mas Rifat kenapa harus beli sosis? Karena itu untuk menunda lapar. Nah, karena Mas Rifat belum sarapan teman-teman dari jam 3. Iya teman-teman tuh. Oke teman-teman, kita sedang menunggu teman-teman kita yang sedang mengejar kancir ya. Di sini saya dengan Tiban saja yang beli-beli di Indomaret ini, sedangkan mereka semua ada di Indomaret satunya teman-teman. Entah apa yang membuat perasaan kita berbeda, tapi kita tetap satu tujuan yaitu Gunung Lemongan. Kita saksikan saja, dan di sini rencananya kita mau ngecas, ya, saling mengecas. Ya. Oh, bukan itu maksudku. Tapi di sini aku mencari colokan. Dan itu mas sudah keluar teman-teman. Nah, kita berbicara dulu sama Mas Rifat. Ya, mana teman-teman kita? Masih di depan sana. Nah, apa yang membuat dia berhenti mengejar? Kita bisa karena kita harus saling percaya satu sama lain teman-teman, karena itu adalah kunci kesuksesan. Apa yang membuat bro tertinggal? Kamu tidak satu pendapat sama saya ya? Tak kirain Indomaret yang di sana, ternyata Indomaret yang di sini.
Jadi Di mana-mana hatiku senang. Ayo. Oke, kita teman-teman kita tinggal masuk dulu untuk melihat Mas Nasa. Selamat pagi. Oke, selamat pagi untuk Sunshine. Pagi. Loh, enggak sih, selamat pagi untuk menonton. Oke tim, kita sudah siap untuk berangkat. Dan berangkat. ini kita lihat sekarang sudah jam 7.14 dan mereka sudah siap. Kita sudah briefing, nggak briefing sih. Tadi Rifat beli makan karena belum sempat makan tadi. Mana makanannya? Oi. Makanannya sudah ditaruh di dalam tas. Oke, kita Sudah siap. berangkat. Siap. Saya dorong ini sih. Jaya. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Oke teman-teman, apa sekarang hambatan kita? Jalan, kita buta arah. Jalannya salah kita. Kita buta arah, ada 2 jalur. Yang benar nggak tahu ini. Jalannya becek, jadi mungkin sepedanya takut tergelincir. Itu masalahnya. Kok nggak ada sinyal? Ya iya. Lurus, weh. Lepas yang jatuh. Oh iya, tak pegangin sini. Just info for you teman-teman. Mungkin di sini ada yang tahu jalan lebih cepat lewat Lemongan itu kayak gimana. Dan ini Rifat bingung karena tidak bisa mengenalkan motornya. Motorku sih. Saya turun karena tadi hampir kecelakaan ke belakang. Hampir kecelakaan, hampir jatuh. Aduh mak, aku sih tadi. Awas. Kita mendaki gunung melewati lembah. Masih belum sih sebenarnya. Cuman ini kita sudah menaruh dan yap, kita masih 1 kilometer ke base camp. 1 kilometer ke base camp lagi. Nanti Yuk. kita akan makan. Jalan. Ayo jalan. Memang pada awalnya kami akan pergi ke beberapa destinasi wisata yang ada di Lumajang. Tapi apalah daya, semuanya nampak tak berjodoh dengan kami. Teman-teman kita di sini, aduh, sudah super lelah banget karena kita, ya Allah, jalannya amburadul. Mungkin kita yang salah pilih jalan ya, tapi tidak ada jalan yang salah karena tujuan kita tetap sama. Apa? Base camp. Ya enggak? Nggak tahu lagi deh. Aku nggak paham lagi sama dia. Teman-temanku semua, kita salah kita miskomunikasi teman-teman di sini karena ternyata yang kita daki dari tadi itu bukan tempat sebenarnya, bukan tempat buat ke base campnya. Kita tuh dari tadi ngambil jalur lama, jadinya dari tadi jalannya rusak terus teman-teman. Nah maka dari itu sekarang kita sudah di bawah bersama motorku lagi. Terus yang di atas tuh aku nggak tahu, bingung. Dan lagi-lagi ya masalahnya di motornya Nasa itu pakai motor Matic, pakai Vario, naik ke jalan-jalan yang udah kayak gini. Jadinya ya kita duluan, kita tunggu anak-anak dan semoga yang di atas baik-baik saja. Dan yap, kita udah di jam 8.40. Oke, semoga nanti kita naik 9:30 pulang selesai aman. Bismillah. Yuk, semangat. Bersyukur karena kata-kata malu bertanya saat di jalan selalu diterapkan pada prinsip kami. Karena kalau pada saat itu kita tidak bertanya, mungkin ekspedisi ini tidak akan pernah ada. Terima kasih, Pak Kebun. Jalan ini kan nyeri ya? Oke, sekarang sudah menemukan jalannya.
Kita tinggal mengikuti jalannya ini, lalu kita sampai ke Gunung Lemongan. Gunung Lemongan. Oh, base campnya coy. Base campnya coy. Terus kita setelah bersusah-susah dulu, kita akhirnya di jalan yang tepat. Karena memang pada umumnya seorang pendosa itu nggak tiba-tiba langsung melakukan hal yang benar. Padahal banyak kiai-kiai yang kita tahu dulunya itu yang nggak tiba-tiba dari anaknya kiai, justru yang dari anaknya kiai yang malah jadi temennya babi, ya kan? Gitu teman-teman. Aduh mak truk. Aduh mak ada truk. Oke, bersama Nasa di sini kita. Nasa, aku mau wawancara kamu. Apa? Gimana rasanya menaiki Vario ke sini? Karena sudah kesasar satu kali dan tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Kayak mau terjun. Dan yap, kita sudah bersama Veka di situ. Vek, ya boh. Pengalaman pertama ini. Ya, kita sedang menaruh perlengkapan kita yang ada. Barang yang tidak penting di sepeda, agar nanti ketika muncak biar ruangannya lebih lega kita. Jadi kita bisa nyampai ke gunung dengan lancar dan selamat. Kata-kata sebelum berangkat. Tadi kita menemukan jalan pintas. Jadi kita di sana tinggal terjun aja. Tepuk tangan. Seolah tak percaya, kini kita ada di base camp Gunung Lemongan. Di sana, kita bisa melihat berbagai hal-hal yang bisa kita temukan di Lemongan, seperti jalur pendakian, atau sekedar ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk menyambut perjalanan kita, yang seharusnya tak luput dari perkataan kita, insya Allah. Untungnya, kami bertemu dengan salah satu teman rekan kita yang bekerja sebagai operator sekaligus pengatur registrasi. Kami dimudahkan dalam prosesnya. Terima kasih Mas Rohan. Kita ngapain? Kita melakukan pemeriksaan Bersama pengecekan saraf. Nanti dihitung ketika naik itu ada berapa, turunnya dihitung lagi ada berapa. Biar sampahnya tidak ketinggalan di atas, biar kita terlihat bersih dan tidak balik lagi. Sekali lagi, apa yang ketinggalan? Yang ketinggalan. Oke teman-teman, kita sudah berada di pendakian. Ya, ini baru berangkat dari base camp dan kita sudah melist beberapa barang-barang anorganik kita karena kita harus mencintai gunung teman-teman. Seperti kami yang mencintai Pak Sumartono. Yeay. Yang paling segala sama nih. Ayo, jalan-jalan. Loh, segala benak no awas. Ale, at-tahiyatul mubarak. Enak le. Ayo, segala sama yang benak no sih. Segala benak no. Setelah menyapa anjing, ayam kedinginan, dan kambing tayat akhir, kita melanjutkan perjalanan kita menuju pos pertama dalam pendakian. Kita melewati pemakaman Mbah Citro. Beliau adalah juru kunci Gunung Lemongan dulu. Pokari. Enggak apa-apa. Kenapa harus minum Pokari? Karena Pokari itu menyegarkan tenggorokan. Salah. Karena Pokari aja, botol aja aku carry, apalagi kamu. Oh maga di bawah bendera Cina. Tawa ringan dan hangat menyertai kita pagi ini. Semoga selalu seperti ini sampai nanti. Amin. Oke teman-teman, kita sudah belum sampai di pos manapun, tapi kita sudah semangat banget. Lihat dia. Karena kita menemukan arahnya menuju Gunung Lemongan. Mendaki gunung, lewati lembah. Ayo li. Siapa mengecap? Jantungku kelepek-kelepek saat kulihat tanjakan rindu. Nafas kelepek-kelepek, lihat Nasa keringetan.
Mas Rifat kelepek-kelepek minum Pocari Sweat enak banget. Dan kita semua belum sampai pos mana. Ya Allah, logistik tadi satu. Teman-teman kita tinggal Mas di belakang. Tidak mau, aku tidak mau. Saking gembiranya diri ini dalam mendaki gunung pertamanya, saya sampai lupa mendokumentasikan bagaimana saya dan rekan-rekan saya sampai di pos 1 alias pos with CG. Tak hanya itu, bahkan kejadian ini terulang 2 kali. Iya bener cari Adam le. Nah sama Denny. Tanggungan hidup. Oke teman-teman, kita sudah berada di pusat pemandangan di sini teman-teman, dan kita langsung lihat isi video sinematiknya karena coba, tapi sebelum itu kita lihat dulu bayi kecil, bayi besar kita. Ya. Kita review bayi kecil di sini. Oke, kita lihat langsung sinematiknya teman-teman. Yang ini. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia. Kalian makan apa? Makan gula aren. Gula abang. Bayi imut. Ingat, cukup bersama aja yang bersembarangan. Tapi hutan jangan kamu sembarangin, karena Sampah itu bukan dari iman. I don't like how you paint me, yet I'm still here hanging on what you made. It's something like a daydream, but a few succeed in the night. Something new, it's only me, and maybe that's all I need. Oke teman-teman, kita hidrasi dulu. Kenapa kamu lelah? Karena lebih lelah mencari yang realitas daripada ekspektasi yang berlebihan. Mas, itu kejam banget mas. Kadang kita terlalu sibuk mengejar bayangan sempurna sampai lupa tanah tempat kita berpijak. Realitas itu sederhana, tapi sering kita abaikan demi mimpi yang terlalu tinggi. Padahal lelah itu bukan bagian dari kenyataan, tapi dari ekspektasi yang kita pasang sendiri. Belajarlah menikmati yang ada sebelum semuanya hanya jadi cerita. Kita mau sampai Nolemburi. Kita mau sampai Sampai di pos 2. yeay. Mana jingkrak-jingkraknya? Dan yap, ya sekian lama aku tidak disuting lagi. Sekarang aku disuting bersama Mas Rifat. Nah, kita orang yang berpengalaman. Iki kacamataku, tapi kehilangan. Oke, let's go. Lanjut lagi teman-teman. Teman-teman, kita sudah di pos 2 sama teman-teman yang lain. Lihat. Dan kita berpisah dari VK karena VK itu solo hiking teman-teman. Bere. Ya. Capek teman-teman, tapi tetap semangat. Rasa apa lagi tambah semangat. Ya. Anak sosis mana rek? Oke, kenapa batu di jalan itu tidak sama? Kenapa ayo? Mau nyoba makan. Yo, kenapa batu di apa? Tai apa? Batu telek tidak sama batunya. Karena semua diciptakan dengan berbeda-beda Dan masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. salah. Karena setiap batu ada jodohnya. Setiap batu pasti akan saling melengkapi. Langkah kaki mungkin sudah tak terhitung,
Meski hampir mau putung, jujur ini seru. Hai kamu, masih memantau video ini? Kita sudah sampai di Pos 2. Yeay. Boleh. Apa yang kita rasakan di pos 2? Kita makan dulu sebentar. Lega rasanya untuk satu pos Untuk 1. outfit teman-teman, celana pendek. Arah. Puncak adalah bonus, tujuan utama adalah selamat, pulang dengan selamat. Let's go. Nah. Kita makan yuk. Mendaki gunung itu ada hubungannya sama segitiga. Kenapa tuh kira-kira? Karena kalau segitiga itu kita menentukan sisi miringnya, sedangkan kita menentukan bagaimana rasanya kita mencapai titik puncaknya. Aku 10.000. Kita mengisi penuhnya. Tapi jatuh. Wah, Apa, Pak? Injak batu, bongkar batunya. Ini bawa hati-hati, Pak. Hah? Bawa plester. Udah. Ini udah saya kasih uji. Tadi ya, Pak. Yuk. kita sudah sampai di hampir pos 3. Hampir pos 3. Hampir ya. Dan Hampir. Dan ini dono helikopter ya, Dak. Saya di burung. Kalau kalian nggak kuat muncak, jangan naik. Jangan sok kelas. Jangan sok mending kelas. kita menaikin atau dinaikin. Menaikin aja. Loh. Novel Mas, nonton belakang. Apakah treknya cocok untuk pemula? Tidak cocok Karena diperlukan kaki yang kuat untuk menaiki lemongan tersebut. mencari solusi yang benar lebih mudah daripada mencari solusi yang salah. Oke. Teman-teman, kita sudah lewat dari pos 3 ingin pos keempat, yaitu apa? Pos Menuju surga. Yaitu intinya ada guci-guci, pos guci. Ya, kita harus naik dan naik, karena hidup itu selalu naik, kalau turun namanya mati. Info PMR. PMR. Kelompok telu. PMR kelompok telu, Bos. Saya juga capek kok. Tapi ayo, kami kuat. Karena Penting orang video ini. hidup itu sekuat kehidupan, cinta dan pemahaman. Aku tahu kita pasti sampai, tapi kita tidak tahu apakah kita kuat sampai sana atau tidak. Karena tangga kehidupan itu kadang di bawah, kadang di atas. Dan aku pun tak pernah tahu kapan kita di atas dan kapan kita di bawah. Jadi, ayo ke pos kunci dan selesaikan pendakian ini bersama. Let's go. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai ke jalan yang sedikit landai sebelum naik lagi. Oh my god. Itu landai banget. Bilang landai biar kita semangat, guys. Ayo udah ke jalan yang landai yuk. Ayo. Hati-hati. Jalannya landai banget. Wah, mendaki itu asik. Yuk, ini ya. Dorong dulu. Ayo banget. Udah. Mas yang udah di atas. Udah. Oh, udah bisa. Heyo.
Setelah bergembira tanpa ada hambatan, kini kita sudah berada di pos 4. Pos satu-satunya yang memiliki sumber air di gunung ini. Dan setiap tetesnya katanya mengandung banyak khasiat di dalamnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 4 teman-teman. Kita ada di pos 4 Sumber Guci. Ya, kali ini kita sudah sampai di ini tempat air kita yang ada di Gunung Lemongan teman-teman. Sini badanku ngukus semua. Lihat kalau kalian kelihatan, ini badanku udah ngukus semua. Udah berasa masak. Ya, mungkin di sini nggak kelihatan, cuman di belakang udah ada teman-teman. Dan yuk kita lihat reaksi teman-teman yang sudah sampai di pos 4 teman-teman. Yap, dilarang membawa sampah sembarangan kecuali monyet. Yap, yang nonton manusia bukan monyet. Astaga, nggak lucu sumpah. Oke, gini teman-teman, kita sudah sampai di pos 4 semuanya teman-teman. Lihat, ini doa yang senyumnya paling ceria karena Semangat. Dapat foto teman-teman. lihat dia. Ini tidak dapat foto teman-teman. Dapat PM. Anjay. Pian dari siapa? Lah, sama lagi apa sih? Ini bos kita teman-teman, bos mini kecil melingil dan imut banget sudah dapat di pos 4 teman-teman. Pos air. Yap, pos Guci. Atas lagi puncak dan are you ready? Yes. I can see Lihat. you. Mukanya sudah menahan mengeluarkan air. Kalau mangan ci. Mangan opo? Dek keren. Gitu. Yuk semangat teman-teman. Bos, semangat bos. Dapat Apa? foto bos. Kata-kata untuk orang yang mau mendaki di Gunung Lemongan sampai pos 4 kali ini. Landai sekali bos. Jangan rasakan sakitnya, rasakan hasilnya. Cintai rasa sakit itu. Dia berharga. Seperti tekad, kita harus bulat untuk mencapai puncak. Karena tekad yang kuat adalah hasil yang optimal. Teman-teman semua, kita sudah hampir sampai, tapi anak-anak masih di bawah, di terowongan situ. Mari kita lihat. Seru. Wah, kata-kata. Kata-kata. Semua terus sampai puncak. Ini kawan lama Novemas. Pada saat proses pengeditan, dia minta maaf karena sudah tidak mengenalnya kemarin. Setelah pertemuan singkat itu, inilah satu dari 3 tali di pos 4. High five. Nah, teman-teman, kita ada sedikit kekacauan di sini karena teman kita satunya lagi sudah turun. Dan saya bersama Rifa di sini akan menyusul mereka yang ada di atas, teman-teman. Ini situasinya cukup kacau dan sudah mulai berkabut gunung Lemongannya, dan sini sudah jam berapa? Sudah jam 3 teman-teman. Sedangkan kita turun butuh 5 jam. Dan sampailah kita pada kronologi sebenarnya. Di pos keempat, di titik di mana tenaga mulai diuji dan nafas menjadi lebih berat, 2 rekan kami memilih untuk bertahan. Kelelahan telah memaksa mereka untuk berhenti sejenak, menimbang langkah untuk terus naik atau menjaga tenaga. Sementara itu, 2 orang lainnya sudah berada di tengah jalur menuju puncak, berusaha menjaga ritme di antara kabut yang kini kian pekat. Dan di atas sana, di puncak, ada satu sahabat kami menanti, menjadi penanda arah yang hendak kami tuju. Salah satu rekan yang semula berada di bawah memutuskan untuk naik, menyusul kami yang sedang berada di tengah jalur. Ia datang bukan hanya untuk memastikan keadaan, tetapi juga untuk menyatukan kembali semangat yang sempat tercerai oleh jarak. Setelah kami bertemu di tengah jalur itu, sebuah keputusan penting diambil. Salah satu dari kami memutuskan untuk kembali turun, menemani mereka yang tertinggal di bawah, menjaga agar tak ada yang sendirian di tengah lelah dan dingin. Sementara itu, aku bersama satu rekan lainnya memilih untuk melanjutkan pendakian ke atas. Langkah kami perlahan makin lambat, hati kami lebih berat, tetapi tekad kami tetap sama, mencapai puncak sambil menjaga cerita ini tetap utuh. Di jalur yang sempit dan terjal itu,
kami menyadari gunung bukan sekedar tempat untuk menaklukkan ketinggian, tetapi ruang untuk menguji kebersamaan. Setiap langkah terasa seperti ujian, antara melanjutkan atau kembali, antara menuntaskan tujuan pribadi atau menjaga mereka yang membutuhkan kita. Namun, gunung mengajarkan kita bahwa puncak hanyalah simbol. Yang terpenting adalah perjalanan, orang-orang yang mendampingi, dan pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap menaikkan jalur. Richard, aku selesai dengan gunung ini. Benar-benar selesai. Kita yang sedang menonton video vlog ini mungkin bertanya-tanya kenapa kita mendakinya bertiga. Ya sebenarnya ini hal sakral yang dilakukan di gunung, kata Rifat, karena kalau misalnya berangkat berlima, pulangnya harus berlima. Karena kita sampai puncak cuma bertiga, ya itu namanya kurang solid. Cuman mau bagaimana lagi? Ya sebenarnya semua salah kita sih. Jadi nantikan saja bagian evaluasinya, teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton, dan yuk kita teruskan. Mungkin tidak terlalu banyak video yang akan saya tampilkan setelah video ini, jadi stay tune dulu sampai bertemu dengan anak-anak teman-teman. Oke teman-teman tim, kita sudah sampai di pos 4 bersama tim-tim yang lain. Di sini situasinya sedang kabut karena yang datang itu hanya gabut dan pergi. Kabut itu ada hubungannya sama gabut, karena kabut itu hanya datang sementara, sama kayak dia gabut datangnya cuma sementara. Ya enggak? Ya mas, ya mas ya. Ini Rifat leh. Ya. Itu yang tidak diajak ke puncak, mengupdate mood teman-teman. Hari makin berkabut, gelap, hanya ada kita di dalam kabut tersebut. Kini, kami sudah berada di pos 4 dan kami bertemu dengan rekan-rekan saya yang tidak menuju puncak. Teman-teman, di sini ada sedikit kebingungan karena di situ ada anak-anak yang bingung dan di sini ada mas-mas. Di sini kita dalam kondisi yang agak gawat karena kurangnya persiapan kita. Di sini udah jam berapa? Kita harus pulang setidaknya sebelum isya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, salawatan. Mungkin Sang Pencipta sudah tak kuasa menahan sabarnya lagi. Hari sudah makin gelap. Tujuan kita hanya pulang. Tak ada tujuan lain lagi selain itu. Kita hanya bisa berdoa sepanjang jalan. Minimnya penerangan menandakan kita masih kurang dalam segi perlengkapan. Oh God, please help us. Hari ini kita lagi Bentar. Teman-teman semuanya, kita mengabarkan kalau kami semua ada di pos 3 dan kami mengisi konsumsi dulu. Meskipun kaki-kaki semuanya sudah peyok semua, tapi will still prime. Yap. Cari toko. Ayo. Kita sudah ada di pos 3 teman-teman. Ayo, semangat teman-teman. Semangat. Oke. Sini aku suruh, aku belum makan telur. Turun. aku nanti Aku mau tahu sudah batahune. agak kapok dikit naik ke gunung ini karena perjalanan kita agak terganggu tadi di pagi harinya. Jadi ya
kita harus ikhlas karena ini juga jadi pelajaran buat kita teman-teman. Dan mohon maaf buat semuanya yang tidak terkabari informasinya, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena penjayaan yang minimum dan dapat beresiko Mas. bagi kami, Hati-hati Mas. kami menghubungi tim bantuan dari basecamp. Ada suara di sini, coba kamu dengarkan. Ini katanya di pos 3 ya? Ini yang perempuan itu. Perempuan tuh saya tahu mas. Awal kali itu aku tadi nunggu di pos 3 belum turun mas. Belum turun Mas ya? Belum turun. Udah kelihatan sama sekali Kelihatan, kok. mas. Kurang lebih saya nunggu di sana tuh 10 menitan lah. Lebih 20. Makan sekalian. Makan mas. Dokumentasi bentar. Ya dah. Ini masih dokumentasi gitu terus. Bagus ya Mas ya. Karena salahnya sepatu yang saya pilih, lecet dan lebam yang awalnya tidak kenal, tiba-tiba jadi sahabat kaki saya. Kami istirahat pada jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ternyata sih saya bisa. Aduh. Sorry. PTW mau BMR ya. Oke, kita sudah sampai di pos 2 teman-teman bersama Mas Keka dan teman-teman lainnya yang sedang duduk di sini. Kita lihat dan wawancarai semuanya. Oke, kita sudah di pukul berapa teman-teman? Pukul 20. Oke. Aku turun mobil. Perjalanan belum usai, kami menuruni tali terakhir di gunung ini, beserta persediaan air yang terakhir. Oke teman-teman, kita sudah sampai hampir ke base camp dan kita bersama mbak-mbak yang tadi pas di puncak. Dan di sini kita tidak melewati pos 1 karena ya posisinya pas itu ada gerimis sedikit, jadinya tidak sempat terdokumentasi. Jadi bentar. Mungkin begitu saja mini vlog dari bukan ya, masih belum selesai, tapi ya cerita kita masih belum selesai. Seperti kisah pada apa sih yang ngomong apa ya, lanjut deh. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan.